Ngobrol Plastafal, ngobrol keberlanjutan bersama Plastafal Solution. Atau sampah plastik yang berada di lautan itu datangnya dari sungai. Jadi arterinya ya datangnya dari sungai. Makanya kenapa kita sangat fokus sekali melakukan pembersihan dan upayanya adalah sebenarnya dilakukan lebih dini. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman saat ini adalah ini luar biasa. Really appreciate teman-teman Plastafal. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Sobat Plastafal ini backyard. Karena karakter yang kayak gini sebenarnya yang paling utama dilakukannya dari hulu. Karena ketika kita pembersihannya ada di beach clean up atau mungkin di sungai-sungai besar, itu effortnya besar, biayanya gede, timeline-nya panjang. Jadi itu sebenarnya ada di hilir. Jadi yang smart way yang dilakukan teman-teman saat ini, raising awareness, saling terhubung, akhirnya ada simpul-simpul kolaborasi dan jadi solusi yang bisa dilakukan di berbagai titik. Nah, yang kita lakukan dari River Cleanup adalah pembersihan sebenarnya ya harus digarisbawahi. Pembersihan itu bukanlah solusi struktural. Karena kalau lu udah bersih-bersih sekarang 5 menit lagi, gue yakin mungkin datang lagi. It's never ending cleanup. Jadi yang kami lakukan dari sisi pembersihan adalah preventif. Biar tidak menuju sampahnya, tidak menuju ke sungai besar, tidak menuju ke lautan, maka kita lakukan pembersihannya menuju ke anak-anak kalinya. Pembersihannya dilakukan juga secara preventif, ini juga dilakukan oleh banyak pihak. Ada model yang dilakukan dengan collection gitu ya, bank sampah gitu ya, ada yang sudah melakukannya juga. Terus juga ya, kita ada EcoBeach, kita sebar juga di beberapa titik. Dan pola edukasi, nah itu yang dilakukan di hulu. Jadi ini yang kita lakukan dari 3 pilar River Cleanup. Yang pertama adalah empowerment, mengajak banyak orang untuk mengetahui permasalahan dan akhirnya hadir dengan solusi. Lalu yang kedua adalah preventifnya tadi lewat pembersihan, ada yang dilakukan lewat kegiatan setiap hari. Kita setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan hari Sabtu teman-teman juga mangga semua bisa hadir di, kita sebutnya sebagai hotspot. Ini yang kita lakukan, nggak pernah absen, alhamdulillah teh. Jadi konsistensinya adalah kita selalu berada di sungai untuk melakukan pembersihan. Lalu yang ketiga adalah preventif sebelum tadi sampahnya menuju ke sungai. Karena itu yang sebenarnya yang paling efektif dilakukan dan effortnya nggak terlalu gede. Tapi memang ketika melakukan preventif harus dikuatkan dengan edukasi. Nah, pola edukasi ini harus ada perubahan perilaku. Hari ini nih teman-teman menyelenggarakan kegiatan nol sampah gitu ya, disupport oleh teman-teman yang sudah concern. Ini yang paling baik, sehingga timelinenya tadi perubahan perilaku nggak bisa kayak balikin tangan ya. Lu harus minim sampah, lu jangan pakai single use plastik, nggak bisa semudah itu. Karena memang kita juga terus nge-push pemilik regulasi, terus juga industri-industri terkait dengan pengolahan sampah yang bisa terintegrasi dengan pergerakan grassroots. Secara garis besarnya nih, atau mungkin secara keseluruhan dari tahun berapa, River Cleanup tuh udah berhasil mengangkut berapa sampah gitu Kang? Ya kalau dirata-ratakan sebenarnya setiap hari kita kegiatan di sungai itu di satu hotspot, kegiatan kurang lebih sekitar 2-3 jam itu kita kumpulkan sampah terpilah ya Teh. Karena yang kita lakukan adalah memilah. Jadi ada pola pre-sorting, membersihkan sungai itu ada metodenya. Nggak bisa semuanya langsung diangkut, karena kalau diangkut semua kita yakin itu nggak bisa diolah. Jadi itu kita pre-sorting dulu di lapangan. Itu kurang lebih sekitar kalau dirata-ratakan 300-350 kg. Itu per hari? Per satu hotspot. Oh, per satu hotspot gitu ya? Betul. Okay. Kalau kita split menjadi 2 tim gitu ya, teman-teman datang ke 2 hotspot, maka itu dikali 2. Pergerakan-pergerakan di sungai, lalu juga pergerakan tentang pengelolaan sampah, terutama edukasi gitu. Jadi sebenarnya yang paling sederhana untuk menjaga semangat tadi adalah saling menguatkan. Jadi akhirnya kita harus ada checkpoint, harus rutin gitu Teh. Karena yang paling banyak sering dipahami oleh banyak pihak adalah bebersih mah ya nanti nungguan hari lingkungan hidup mungkin ya. Itu hal yang sebenarnya ingin kita ubah gitu ya, mindsetnya. Kita punya tanggung jawab untuk bersih-bersih selama kita hidup, karena selama kita hidup kita menghasilkan sampah gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa jangan mau bersih-bersih terus gitu ya. Tapi utamanya adalah lu paham dan datang dengan solusi gimana caranya. Namun di sisi lain memang ada beberapa hal yang harus secara sistemik itu harus berubah. Karena kalau misalnya grassroots nih, kita dari bottom up gitu ya, terus menerus lalu stuck di tengah dengan adanya regulasi yang tidak pasti, tentunya itu tidak akan cukup maksimal juga. Jadi upayanya adalah semua harus punya peran. Jadi kemarin diingatkan nih pergerakan di Kampung Cibarani, ada Mang Akli dan teman-teman kemarin berbicara tentang kesetaraan juga gitu ya. Bagaimana kita pentingnya dalam sebuah pergerakan itu semua sama gitu. Semua penting nih, nggak ada yang lebih dari si A, si B, si C, nggak ada. Semua sama, bahkan kalau kita lihat pergerakan teman-teman di sungai itu ada salamnya salam setara gitu ya. Jadi semua sama. Jadi kalau lu datang, lu mau jadi pejabat atau apa, lu datang ke sungai mau bersih-bersih, silakan pakai sarung tangannya lu bergerak.
nggak ada VIP apapun, nggak ada. Jadi upayanya adalah semua sama dan saling Luar menghargai. biasa nih Kang. Mungkin barangkali ada teman-teman nih yang penasaran, pingin cobain ikut turun langsung ke sungai ditemani oleh teman-teman River Clean Up, atau mungkin kayak lebih penasaran lagi, pengen tahu gitu aksinya itu dilakukan setiap saat, atau pengen tahu informasi lebih lanjutnya itu kemana Kang? Pergerakan kita sangat terbuka untuk siapapun. Kita bukan pergerakan yang eksklusif. Pergerakan ini harus inklusif. Jadi siapapun bisa hadir, bisa bergabung. Sementara ini kita memang baru belajar meng-highlight atau mengemas beberapa informasi lewat media sosial. Teman-teman bisa terhubung lewat Instagram River Clean Up Indonesia, atau lewat website juga boleh. Terhubung dengan komunitas beberapa negara lainnya juga. Terus juga di mana lagi ya? Di TikTok, tapi lagi belajar itu kayaknya ya. Tapi yang pasti teman-teman bisa lihat, cek rutin di Instagram. Semua diundang, bisa bergerak kapanpun. Kita ada checkpoint setiap bulannya minimal sekali, namanya River Cleanup Day. Jadi itu harinya dimana kita akhirnya menjadi harapannya bisa menjadi hub atau menjadi wadah dimana lintas komunitas, local government, media, teman-teman akademisi semua bisa hadir dan bisa saling terhubung. Kegiatan sebenarnya simpel, 1 jam bebersih, tapi yang paling utama sebenarnya bukan bebersihnya. Kalau mau bebersih mah nggak usah sama River Cleanup ya. Teman-teman bisa lakukan dimanapun, guideline-nya ada dan bisa dilakukan siapapun. Tapi yang paling utama adalah saling terhubungnya, seperti hari ini nih. Jadi itu yang paling mahal sebenarnya yang dilakukan, biar tadi akhirnya ada simpul kolaborasi dan saling support. Gitu.